Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Van der Wijk. Ya, inilah sebuah nama saluran irigasi atau selokan yang dibangun pada masa penjajahan Belanda yang merupakan bagian dari jaringan saluran induk Mataram. Jaringan saluran induk Mataram merupakan sistem irigasi yang menjadi tulang punggung penyediaan air pertanian di wilayah Yogyakarta bagian utara. Jaringan ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu saluran induk Karangtalun, saluran Mataram yang populer sebagai selokan Mataram, dan saluran Van der Wijk. Aliran sungai yang digunakan bagi saluran ini adalah aliran Sungai Progo, yang mana pangkal saluran Van der Wijk maupun saluran selokan Mataram adalah Bendung Karangtalun yang saat ini populer dinamakan Ancol Bligo, yang berada di Kecamatan Ngluar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Pembangunan selokan Van der Wijk ini pada awalnya difungsikan sebagai saluran irigasi untuk perkebunan tebu yang banyak terdapat di wilayah Minggir, Moyudan hingga Sedayu, Bantul. Pada masa tersebut, di Yogyakarta terjadi peningkatan industri gula. Selokan Van der Wijk tidak hanya berfungsi sebagai saluran irigasi perkebunan tebu saja, melainkan sebagai salah satu referensi penggunaan teknologi gravitasi bumi dalam merancang pembuatan bangunan irigasi tersebut. Hal yang menarik dari selokan Van der Wijk adalah pembangunannya menggunakan teknologi gravitasi bumi, sehingga tidak ada penggunaan teknologi mesin sama sekali. Hal ini bisa dilihat dari pembuatan buk renteng dan talang air yang terbuat dari tembaga. Buk renteng dibuat lebih tinggi dari jalan dan area persawahan di sekitarnya, karena buk ini adalah jembatan bagi saluran air yang melintasinya, dan bagian bawahnya dibuat sebagai terowongan untuk dilewati kendaraan. Bagian bawah buk renteng ini menjadi menarik sekali karena terdapat lengkungan-lengkungan yang banyak dan bersambung. Sedangkan palang air digunakan sebagai penghubung buk renteng dengan saluran berikutnya saat melewati sungai. Namun, selokan Van der Wijk ini jarang disebut oleh masyarakat. Mereka lebih mengenal sebagai buk renteng, yang artinya saluran air yang panjang, di mana buk renteng ini merupakan bagian dari saluran air Van der Wijk. Saluran air ini sampai sekarang masih berfungsi dan tetap kokoh berdiri menyuplai airnya untuk 20.000 hektar sawah. Hulu dari selokan Van der Wijk ini adalah Bendungan Karangtalun yang berada di Desa Bligo, yang merupakan pintu air dari Sungai Progo. Panjang selokan ini dari hulunya hingga hilir di daerah Bantul mencapai 35 km. Selokan Van der Wijk merupakan bagian dari bangunan bersejarah non-gedung yang dicanangkan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Saluran air Van der Wijk diperkirakan dibangun tahun 1909. Hulu dari selokan Van der Wijk ini menjadi satu dengan selokan Mataram di Bendungan Karangtalun yang berada di Desa Bligo, Ngluar, Magelang. Kedua saluran ini dibangun berurutan, di mana panjang saluran Mataram ke Kali Opak sepanjang 37 km, sedangkan Van der Wijk mencapai hilirnya di daerah Bantul sepanjang 35 km. Pembangunan selokan Mataram yang membelah Yogyakarta banyak mengambil dari ide pembangunan selokan Van der Wijk yang telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai saluran irigasi mensuplai banyak air untuk daerah yang dilewatinya. Simak perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Oke teman-teman sekalian, saya sekarang berada di hulu ya, di hulu Van der Wits ya. Jadi Van der Wits ini hulunya adalah di Selokan Mataram. Di Selokan Mataram, jadi di depan saya ini adalah pintu air yang berhubungan dengan Selokan Mataram. Kemudian saluran air ini nanti akan terus menuju ke Buk Renteng ya teman-teman. Nanti akan kita ikuti dari sini. Nah, di sini teman-teman, saya berada di sini ya. Jadi ini di Buk Renteng, di hulu ya, atau awalnya itu di sini dibuka, kemudian menuju ke sana. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sekeliling ini adalah sawah-sawah yang sangat hijau sekali ya. Kemudian nanti sepanjang jalan sana tentunya banyak persawahan ya teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan menyusuri dari hulu ini yang Van der Wits ya. Nanti sampai mana gitu ya. Nanti sekalian saya berjalan di sisi sebelah sini. Kita berjalan ke sana teman-teman, monggo. Baiklah teman-teman, kita akan menyusuri saluran air Van der Wits atau apa ya? Ya Van der Wits ya. Saluran air Van der Wits yang menyambung dengan Selokan Mataram ya. Jadi di kiri saya Selokan Mataram ya teman-teman. Yang sana Selokan Mataram menuju ke Brigo, yang ini dari sini nanti ke arah sana. Ini ke sana itu selatan teman-teman ya. Jadi ini sudah masuk Van der Wits ya. Jadi susunannya hampir sama. Bentuknya itu hampir sama dengan Selokan Mataram ya di sini teman-teman. Jadi di bentuknya. Jadi di sini itu lebih atas teman-teman. Jadi lebih atas. Nanti kita lihat ya. Nanti kita lihat seberapa ini ya turunnya itu ya. Kalau ini kan masih mengalir ya. Tentunya dulu juga alatnya kurang tahu juga ya, dulu pakai water pass atau apa ya. Atau apa ya, kalau sekarang kan alatnya canggih ya teman-teman. Nih kiri kanan teman-teman bisa menyaksikan keindahan hamparan sawah ini ya. Nah kiri kanan teman-teman bisa saksikan ya. Nah ini bisa untuk mengairi sawah, tapi kalau ininya lebih tinggi kan enak ya, kalau lebih rendah disedot biasanya pakai diesel. Dan ini di depan saya ini juga ada ini teman-teman ya, apa namanya, daerah yang lebih rendah sekali ya ini. Jadi ini yang tinggi ini paling enggak 2 meter, udah sampai sini 3 meternya udah tinggi sekali ya, 3 meteran teman-teman. Ini saya agak teriak ya, karena saat ini turun, ini kencang sekali airnya. Kencang sekali airnya teman-teman. Dan ini bapaknya ini perkebunan ini teman-teman, berkebun. Nah ini turun lagi ya, turun lagi ya, ini turun lagi teman-teman ya, yang di sini. Nah saya itu yang heran di sini teman-teman, yang di sini itu agak heran karena ini kan masuk sana ya teman-teman, yang di sini masuk ya, tuh masuk sana salurannya. Kemudian salurannya di bawah saya ini ya, di bawah saya ini itu sungai ya. Nah di situ sungai, dan di bawah saya ini saluran air Van der Wits nya ya. Kemudian nyambung ke sini ya teman-teman, nyambung ke sini ya, nyambungnya ke sini. Nah itu keluar teman-teman, keluarnya ke sini ya. Nanti kita drone lagi ya, tadi saya ngedrone sampai situ ya teman-teman. Nah di sini nanti akan nyambung ke Buk Rentengnya ya teman-teman. Kita coba cari posisi lagi ya teman-teman untuk menerbangkan drone, biar saya bisa menerbangkan drone-nya ya. Nah ini saluran airnya Van der Wits nya ini. Coba saya nanti ke kanan ya, ke kanan tak menerbangkan drone-nya, nanti biar saya bisa melihat atau lurus dengan drone-nya. Nah ini kan belok kanan nih teman-teman ya, belok kanan ini jadi sejarah juga teman-teman, karena ini dibuat pada masa-masa penjajahan ya. Dan di depan saya ini juga
lebih rendah lagi ya teman-teman. Di sana di depan saya ini lebih rendah lagi ya. Ini turun, ini keluar, ini turun lagi ya teman-teman ya di sini. Jadi yang di sini turun lagi. Nah ini yang di sini, ini bangunannya bangunan lama ya. Jadi Vanderwits ini turun lagi. Dari sana tadi turun kenceng lah, ini kenceng lagi turun. Ada pintu air kan ya. Kita selusuri di sini. Ketinggian airnya itu drastis ya teman-teman. Jadi kenceng sekali. Ini tadi terus masuk di bawah sini ya teman-teman. Nah di sini di bawah saya ini juga ya, di bawah saya ini juga saluran air ini, terus ketemu di depan saya ini. Nah di sini ya, keluar di sini, di depan sana ya, di sana tuh kelihatan ya. Nah tuh ternyata di sini lebih konstruksinya lebih agak ribet. Nah ini jedulnya itu di situ, itu keluar, turun lagi tuh teman-teman ya, turun lagi ya. Jadi di situ turun lagi. Tadi sudah menerbangkan drone ya saya ya teman-teman ya. Dan di sini agak bawah, dari ketinggiannya bisa 10 meter dari mana tadi? Dari hulunya yang di Selokan Mataram tadi ya, yang terhubung tadi, bisa sampai mungkin bisa 10 meteran ya teman-teman. Nah kemudian kita, oh ini Banyurejo, Dusun Jambian Banyurejo ya, masuknya Jamburejo di sini. Tuh ada pintu saluran air lagi teman-teman. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Nah ini yang ke kanan ini ke mana nih? Ke Renteng ya. Terus ini salurannya ternyata tercabang kanan ke kali, ke kiri itu kemana ya? Tadi nggak sempat terlihat drone ya. Ini ada pintu air juga. Dan ini yang nyambung ke Buk Rentengnya itu yang sini teman-teman ya. Nanti yang nyambung ke Buk Renteng yang ini teman-teman. Jadi saya ini menemukan yang dari sana itu di sini tercabang ya, tercabang ke kiri saya, ke kanan sana, terus ini yang lurus ini ke Buk Rentengnya teman-teman. Coba kita ikuti ya. Coba kita ikuti. Nah ini ada perbaikan mungkin ya, perbaikan dulu, pernah perbaikan juga ya sini. Nah itu ada ketinggian airnya ya. Nah teman-teman sekalian, nah ini kita sudah mau sampai Buk Rentengnya di sini teman-teman. Depan saya inilah Buk Rentengnya. Jadi sebenarnya ujung dari hulu tadi terus sampai ke sini, dan di sini persawahan ya teman-teman. Kanan saya ini yang si kiri pemukiman. Nah saya tak mengambil drone dari sini ya untuk Buk Rentengnya ini. Ini bangunannya digempur nih kayaknya nih teman-teman. Oke teman-teman, nah ini yang saluran Vanderwits atau Buk Rentengnya itu yang terkenal di sini ya, di kanan ini teman-teman ya. Jadi mulai dari sini aliran airnya itu di atas jalan ya, di atas jalan, dan teman-teman bisa lihat desainnya itu seperti tanggul gitu ya. Jadi kayak tanggul. Kita lihat di atas ya sebentar ya, untuk melihat kondisinya yang di atas seperti apa ya.
Nah ini teman-teman ya, ini jadi saya ingat kayak naik apa namanya, tanggul yang di Jawa Tengah itu ya. Nah ini teman-teman ya, Van der Wijk atau Buk Renteng ini kalau sejarahnya itu dibuat saat penjajahan Belanda. Nah ini teman-teman, yaitu pas ada yang konvoi ya, konvoi dalam rangka kemerdekaan itu di depan sana ya. Nah ini kita berada di Buk Rentengnya. Saya naik ke atas nih teman-teman, dan hamparan sawahnya ini di atas saya ini listrik ya ternyata yang itu ya. Ini kalau di kanan ini ketinggiannya sekitar 2 meter ya teman-teman, jadi sekitar 2 meteran tingginya, dan ini berada di sepanjang di kiri kanan. Di kiri saya ini joglo Buk Renteng, ini rumah makan nih. Ini desainnya zaman dulu ya, tebel-tebel ya teman-teman, bangunannya apa, dindingnya tebel-tebel ya. Nih saya tak berhenti di sini sebentar. Assalamualaikum. Dan ini yang dikatakan talang tadi teman-teman, jadi di jembatan mana ini yang kesana Watu Jagal ya, ini teman-teman bisa lihat ya, dibangun Buk Rentengnya seperti ini ya. Dan itu yang disampaikan talang air itu di sini ya, di jembatan Minggir ya. Ini jembatan Minggir tahun 98 ya teman-teman, dibuat tahun 98. Kemudian yang Van der Wijk itu yang pas di atasnya jembatan Minggir ini itu dikasih talang air ya, talang air di atasnya ini ya. Dan itu seperti apa, rel spur ya, jembatan rel spur ya teman-teman. Dan ini ada pohon apa ini, randu alas atau apa ini ya, ini kayaknya sudah lama ya. Dan ada objek wisata alam, sejarah dan budaya Watu Jagal. Kapan-kapan ke sana teman-teman ya. Baik teman-teman, kita sudah melewati Buk Renteng. Kemudian yang di kanan saya itu masih ya, masih Buk Renteng ke sana ya. Coba kita ikuti ya teman-teman, kita ikuti apakah bisa ya. Nanti sana salurannya itu apa namanya, turun atau enggak ya di sana, kita cek ya yang di ujungnya, karena tidak bisa terlewati di sisi sampingnya ya teman-teman. Jadi kita keluar jalur saluran ya. Kalau ada seperti jalan di sisi kiri kanan itu saya mau masuk teman-teman. Oh ini yang di kanan ini ya teman-teman. Oh iya, ini kanan saya ini. Nah ini sebelah kanan saya ini ya teman-teman, masih saluran Van der Wijk-nya yang melewati Buk Renteng ya, yang kanan ini ya. Tadi saya kira Selokan Mataram, ternyata bukan, yang kanan itu adalah Van der Wijk ya. Kalau menurut keterangan itu 17 kilo sih, berarti panjang ya teman-teman, panjang sekali salurannya. Itu teman-teman ya, intinya kita tadi sudah tahu ya bahwa apa namanya, Van der Wijk itu mulainya dari pintu air yang nyambung ke mana tadi, nyambung ke Selokan Mataram. Nah ini saya akan ke kanan ya teman-teman, karena saya akan melanjutkan perjalanan ke Geblek Pari ya, Geblek Pari Menoreh ya. Nah
Ini kalau diteruskan mungkin sampai ke mana, daerah ini ya, kalau di peta itu ya, Moyudan ya, Sedayu, panjang sekali pokoknya kalau dilihat dari ini ya, petanya ya. Nah ini saya cukup untuk membahas saluran Van der Weyden-nya sampai sini ya. Yang ke sana nanti masih banyak ya, nanti sampai ke Moyudan. Terus saya sekarang berada di Ngepringan nih, kalau di belakang Sendang Rejo. Dan kali ini kita akan melanjutkan ke Geblet Pari. Saya belum pernah ke sana ya, coba kita sana ya.